Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Paujian Alfariji dari kelas 3C D4 Teknik Elektronika dengan NIM 20135454012. Nah, di sini saya akan memaparkan proyek mandiri saya dari mata kuliah Sistem Kendali Digital. Nah, di sini saya membuat proyek dengan judul Sistem Kendali Water Level pada kolam ikan cupang berbasis PID. Wah, teman-teman, sepertinya di sini terlalu gelap, teman-teman. Kita pindah ke tempat yang lebih terang lagi. Baik, ini merupakan diagram blok dari proyek yang saya buat. Nah, jadi dari diagram blok tersebut, yang pertama ada set value atau SP. Nah, SP diatur menggunakan potensiometer dan diset dalam satuan ketinggian, yaitu berupa ukuran cm. Nah, lalu ada Arduino sebagai kontrolernya, yaitu berfungsi sebagai PID controller yang akan membandingkan antara nilai SP dan PP yang dihasilkan oleh feedback sensor HCR SR04. Nah, jadi selisih antara SP dan PP disebut dengan error. Kemudian, Arduino menghasilkan manipulated variable yang digunakan untuk mengontrol aktuator agar sesuai dengan nilai set point. Lalu, untuk mengontrol aktuator digunakan driver. Nah, di sini saya menggunakan L289N. Nah, ini merupakan wiring diagramnya. Jadi, pada alat water level ini menggunakan sensor HCSR04 sebagai sensor pengukuran level pada tangki yang akan dipasang pada bak air, dan microcontroller sebagai pemeros data dari sensor ketinggian air. Sistem yang digunakan pada alat ini yaitu sistem kendali closed loop, di mana data ketinggian air menjadi umpan balik bagi kontrol pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Baik, jadi sebelum kita masuk pada perancangan kendali, baiknya kita melakukan filterisasi pada sensor, agar pada pembacaan sensor tidak banyak noise-nya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasil plotter sinyal sensor. Lalu kita melakukan pengukuran periode noise menggunakan stopwatch, lalu membandingkannya dengan waktu menggunakan software Paint. Jadi untuk sinyal respon di atas, hasil plotter sinyal sensor, periode noise gambar terkecil yaitu 19. Lalu untuk waktu gambarnya yaitu didapatkan 1847. Lalu kita akan bandingkan dengan waktu sinyal asli. Lalu sudah didapatkan periode sinyal aslinya yaitu 0,262. Setelah ini kita menentukan frekuensi dalam Hz dan radian. Nah, untuk menentukan frekuensi dalam Hz yaitu dengan cara frekuensi sama dengan 1/T atau hasil dari periode sinyal asli tadi. Nah, untuk frekuensi dalam Hz yaitu didapatkan sebesar 3,81 Hz. Nah, untuk frekuensi dalam radian yaitu didapatkan sebesar 23,92 radian. Ini merupakan respon setelah sensor difilter. Nah, untuk respon warna merah itu respon sebelum diberi filter, lalu untuk warna biru itu respon setelah diberi filter, teman-teman. Jadi hasil filterisasi sensor tadi kita masukkan pada program desain awal kendali jenis 1 closed loop. Lalu setelah ini kita menentukan perancangan kendalinya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan JTN1 closed loop untuk menentukan desain awal kendalinya untuk mencari parameter L dan T. Jadi hasil plotter ini merupakan hasil plotter desain awal JTN1 closed loop. Nah, setelah ini kita menentukan
parameter L dan T-nya, yang dimana kita sudah menentukannya dengan menggunakan software Vine. Nah, untuk titik satunya itu yaitu 91, untuk titik 2-nya yaitu 111, dan untuk titik 3-nya yaitu 584. Nah, untuk range sinyal nyata yaitu kita mendapatkan 600, dan untuk range pada gambar yaitu dari awal respon sampai akhir respon mendapatkan 1071. Nah, setelah ini kita menentukan parameter L dan T-nya, teman-teman. Jadi, setelah kita menentukan titik 1, titik 2, dan titik 3, lalu menentukan waktu sinyal nyata dan waktu pada gambar, setelah ini kita melakukan perhitungan untuk mencari L dan T dan menentukan KP TITD. Nah, di sini saya menggunakan Excel untuk perhitungannya agar semakin cepat juga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan parameter L dan T-nya dan sudah mendapatkan nilai KP TITD-nya. Jadi, kita untuk menentukan nilai KP TITD-nya untuk parameter PID-nya, kita masukkan rumus pada tabel di atas pada Excel. Nah, setelah itu kita bisa menentukan nilai KP TITD-nya. Jadi, setelah mendapatkan parameter PID dari hasil desain dengan metode Ziegler-Nichols tipe 1, nah, selanjutnya dilakukan proses kendali digital dengan metode PID Direct Discretization atau seringkali disebut dengan metode DD. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai KP TITD dari desain awal tadi, kita masukkan pada program ke set parameter kendali, di mana KP sebesar 28,38 dan TI 22,41 dan TD 5,6022. Nah, setelah itu kita upload. Ini merupakan kondisi respon awal yang sudah steady. Jadi ketika sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor feedback akan membaca ketinggian suatu level air dan akan diindikasikan level air yang ada di plan. Saat set point di set dan ultrasonik akan membaca level. Lalu ketika nilai PEPI kurang dari set point, maka pompa akan berfungsi mengisi air pada plan agar nilai yang ada sesuai dengan set point. Pompa air tersebut diatur menggunakan sistem kendali PID melalui microcontroller. Sinyal kurangnya berupa MP yang akan mengejar nilai menuju set point. Oke, jadi ini merupakan hasil respon awal dari desain awal tadi. Jadi selanjutnya kita akan menghitung parameter transiennya, yang dimana di sini saya sudah menentukannya menggunakan software Vine. Lalu kita akan analisa responnya untuk menghitung nilai rise time, overshoot, dan settling time, dan error steady. Baik, sekarang kita akan menganalisa responnya. Nah, kita akan menghitung nilai overshootnya, yang dimana cara menghitung nilai overshoot itu dengan nilai puncak atau Y puncak dikurangi nilai steady, lalu dibagi nilai steady lalu dikalikan 100%. Nah, di sini kita sudah menentukan overshootnya yaitu 73%. Jadi overshoot ketinggian air dari 0 sampai dengan 5 cm adalah 73%. Lalu untuk nilai rise time-nya, ketinggian air dari 0 sampai dengan 5 cm adalah 198 detik. Nah, untuk nilai settling time-nya yaitu ketinggian air 0 sampai dengan 5 cm adalah 371 detik. Nah, untuk menghitung nilai error steady state-nya yaitu 0 ya, teman-teman. Karena respon awal masih tinggi overshoot-nya dan masih belum stabil, maka akan dilakukan tuning parameter.
Baik, di sini saya akan melakukan tuning parameter yang dimana sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan beberapa kali tuning. Nah, di sini saya akan menunjukkan tuning yang dimana respon lebih bagus dari respon awal. Nah, kita akan set parameter kendali KP menjadi 22,38, TI 65,99 dan TD 1,6022. Oke, jadi pada plan proyek mandiri kali ini di sini saya menggunakan pompa 12 volt. Nah, selain dari pompa ini saya menggunakan pompa celup yang mana dihubungkan pada power supply agar dapat diatur tegangannya. Jadi sebagian air keluar dari akuarium dalam keadaan stabil ataupun steady yaitu diberikan tegangan 3 volt sampai 5 volt. Nah, untuk uji gangguannya nanti kita berikan tegangan lebih dari itu yaitu 6 volt sampai 9 volt. Nah, jadi ini merupakan hasil tuning yang dimana overshoot berkurang dan respon stabil ya gitu teman-teman. Jadi ini merupakan respon hasil tuning yang dimana respon ini sudah stabil. Jadi setelah ini kita akan melakukan penghitungan parameter transient yang dimana kita akan menentukan titik rise time, puncak, settling time, dan USP. Seperti biasa kita menggunakan software Find yang dimana waktu pada gambar yaitu 778, sedangkan pada stopwatch yaitu 1440 detik. Oke, kita langsung aja kita analisis transiennya dari hasil tuning tersebut. Jadi pada analisa transien respon hasil tuning kali ini memiliki overshoot ketinggian air 0 sampai dengan 5 cm adalah 8,2%. Nah, untuk nilai rest time-nya yaitu ketinggian air dari 0 sampai dengan 5 cm yaitu 89,1 detik. Nah, untuk nilai settling time-nya yaitu 136 detik. Nah, untuk error steady state-nya yaitu 0 ya. Nah, jadi ini merupakan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem kendali water level pada kolam budidaya ikan cupang dengan metode PID closed loop JTN1 yang dapat disimpulkan bahwa parameter hasil tuning sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan dengan nilai KP 22,38, TI 65,99 dan TD 1,6022. Dengan diberi gangguan dan diberikan tegangan sebesar 4,5 volt masih bisa dikompensasi. Nah, sekarang kita beri gangguan dengan diberi tegangan sebesar 6 volt. Maka keluaran akan semakin besar dan bacaan sensor jika kurang dari nilai SP atau set point yang telah ditentukan, maka akan terus berusaha untuk mengejar hingga nilai SP. Nah, uji gangguan selanjutnya kita beri tegangan 7,5 volt.
uji gangguan dilakukan dengan pengurangan volume air yang dilakukan oleh pompa celup yang dihubungkan dengan power supply agar bisa diatur tegangannya. Nah, respon yang mampu mempertahankan kondisinya yang sesuai dengan SP yaitu 3 volt sampai 5 volt. Bisa mempertahankan kondisinya sesuai dengan SP. Nah, untuk pompa yang diberikan tegangan lebih dari 5 volt menghasilkan respon yang tidak mampu mempertahankan kondisinya, tetapi dapat sesuai dengan SP dengan waktu yang lama, merupakan gangguan yang tidak dapat dikompensasi. Nah, di sini saya menguji coba uji gangguan diberikan 9 volt. Itu tidak bisa dikompensasi karena 9 volt tidak bisa dikompensasi dan membutuhkan waktu yang lama sampai steady. Saya kembalikan kepada kondisi normal, yaitu diberi tegangan ke 3 volt sampai 5 volt. Jadi untuk kesimpulannya, konsep alat ini sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor feedback akan membaca ketinggian suatu level air dan diindikasikan level air yang ada di plant. Saat set point di set dan ultrasonik akan membaca level, lalu ketika nilai PEP kurang dari set point, maka pompa akan berfungsi mengisi air pada plant agar nilai yang ada sesuai dengan set point. Pompa air tersebut diatur menggunakan sistem kendali PID melalui microcontroller. Sinyal kurangnya berupa MP yang akan mengejar nilai menuju set point. Nah, setelah mencapai set point, maka ketinggian air akan berhenti otomatis. Selanjutnya terus dipertahankan agar sesuai dengan set point atau kondisi steady set. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian atau pemaparan mengenai proyek mandiri kali ini pada mata kuliah Sistem Kendali Digital. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian atau pemaparan terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap pembelajaran. Dan terima kasih kepada teman-teman ataupun yang terkait pada proyek mandiri kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.